Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis faktor-faktor pendorong mahasiswa mengkonsumsi makanan cepat saji atau fast food dengan pendekatan ras model. Kelompok 5 sendiri beranggotakan saya sendiri, Elvira Najla, kemudian Safitri Oktaviani, dan Firly Natania. Nah, di sini terdapat latar belakang sebagaimana makanan cepat saji atau fast food telah merajalela di kalangan masyarakat yang dijadikan alternatif konsumsi makanan dengan cepat dan mudah. Dengan hal ini, konsumen tidak memerlukan waktu yang lama terhadap makanan yang mereka pesan disebabkan proses yang terbilang mudah. Makanan cepat saji atau fast food diawali pada Romawi kuno dengan adanya penjualan roti yang dicelup dengan minuman anggur yang biasanya dijadikan sarapan. Biasanya, makanan cepat saji ini digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki waktu atau orang yang sibuk akan kegiatan maupun pekerjaannya. Namun, makanan cepat saji atau fast food semakin populer di kalangan muda, salah satunya mahasiswa. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor pendorong mahasiswa mengkonsumsi makanan cepat saji atau fast food dengan pendekatan ras model. Kemudian terdapat tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan guna mengetahui seberapa besar mahasiswa mengkonsumsi makanan cepat saji, dipengaruhi oleh kelompok acuan tertentu, serta permintaan umum untuk makanan yang enak, memuaskan, dan nyaman. Begitu pula metode penelitian. Kami menganalisis dengan metode ras model melalui data primer yang menggunakan kuesioner terhadap 36 responden beserta penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, berikut gambaran kuesioner penelitian yang kami sebarkan kepada teman-teman kami yang berstatus mahasiswa pula. Di sini terdapat identitas diri seperti nama, jenis kelamin, dan asal. Kemudian pertanyaan yang memiliki 10 pertanyaan. Form kuesioner ini dapat diakses pada link berikut. Rujukan model atau teori, jadi kami itu menggunakan 3 jurnal sebagai landasan bagi kami untuk membuat kuesioner dan penelitian. Jadi kami menemukan salah satunya permodelan persamaan struktural atau structural question modeling yang terdapat pada jurnal pertama, hasil karya dari Catherine Sims, Sarah Bock, dan Lewis Hackett, yang kemudian terdapat permodelan yang sama pada jurnal yang kedua, yakni permodelan persamaan struktural atau structural equation modeling dari David S. Ludwig dan teori planned behavior atau TPB dan konsumsi oleh K. Aidan. Nah, dari ketiga jurnal rujukan ini, pada jurnal pertama itu dia Scopus coverage years-nya dari tahun 1943 hingga kini, begitu pula dengan jurnal kedua Scopus coverage years dari tahun 1883 hingga sekarang, dan jurnal ketiga Scopus coverage dari tahun 1980 hingga sekarang. Nah, berikut percentile in category, maksudnya di sini kami ketiga jurnal ini memiliki penilaian persentil yang berada di posisi Q1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bab metode penelitian kali ini ada 4 komponen yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan bersifat kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan gambaran terkait situasi yang ada di lapangan. Kemudian untuk fokusnya, fokus penelitian yang kami ambil itu yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi mahasiswa mengkonsumsi fast food. Kemudian untuk lokusnya sendiri bertempat di Poltekkes Jalan Bandung dengan responden yaitu mahasiswa. Kemudian untuk sumbernya, sumber data yang kita butuhkan itu dari mahasiswa selaku responden, kemudian dari data sekunder, yaitu dokumen berupa jurnal maupun artikel. Dan untuk metodenya sendiri, kita menggunakan Google Form.
Ini ada gambaran umum terkait responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk perempuan sendiri, presentasinya itu lebih tinggi, yaitu 74,3% atau 26 responden. Dan untuk laki-laki ini hanya sebesar 25,7% atau 9 orang dengan total keseluruhan responden sebanyak 35 orang. Kemudian untuk tabel kualitas sendiri, ini menjelaskan pertanyaan atau item apa saja yang kita masukkan ke dalam Google Form untuk selanjutnya diisi oleh responden. Ada beberapa kategori. Yang pertama itu terkait dengan kenyamanan. Untuk kenyamanan ini ada 2 soal. Dengan soal pertama yaitu makanan cepat saji menghemat waktu saya. Yang soal yang kedua, makanan cepat saji memungkinkan saya makan di manapun saya mau. Kemudian untuk kategori kedua, terkait dengan kepuasan. Di sini ada 3 soal yang kami ambil. Untuk yang pertama itu, makanan cepat saji rasanya enak, makanan cepat saji baik untuk kesehatan saya, ya, dan yang terakhir, saya merasa puas setelah makan makanan cepat saji. Kemudian untuk kategori kesehatan, saya memperlakukan atau menghadiahi diri saya dengan makanan cepat saji, itu hanya 1 soal. Kemudian untuk keadaan atau lingkungan, ini paling banyak, ada 4 soal. Dengan soal seperti ini, saya lebih cenderung makan makanan cepat saji jika waktu saya luang atau waktu saya sedikit. Kemudian saya lebih cenderung makan makanan cepat saji jika saya sedang mengidam. Kemudian makan sendiri memudahkan saya memilih makanan cepat saji. Dan yang terakhir, saya makan makanan cepat saji karena saya tidak bisa memasak. Kemudian di sini ada hasil WinStep atau summary statistik dari penelitian yang kita lakukan. Ini ada ringkasan tabelnya untuk mempermudah. Jadi di sini ada yang pertama itu logit dari person dan item. Nah, di sini untuk nilai logit person ini ada di angka 0,74 dan item ini ada di angka 0. Hal ini menandakan bahwa nilai logit person ini lebih tinggi dibanding item. Yang berarti kemungkinan semua soal dapat dijawab dengan benar oleh mahasiswa. Kemudian untuk rehabilitas ini sendiri ada 3. Yang pertama itu ada person, item, dan kemudian ada alpha Cronbach. Yang pertama itu untuk person reliability bernilai 0,65, di mana hal itu menunjukkan konsistensi jawaban dari mahasiswa atau responden itu sudah cukup. Kemudian untuk item reliability itu dengan nilai 0,95 ini menandakan bahwa kualitas butir soal yang ada pada instrumen yang digunakan itu memiliki reliabilitas yang baik. Kemudian untuk alpha Cronbach ini bernilai 0,70 yang menunjukkan bahwa interaksi antar person reliability dan item reliability ini secara keseluruhan ini sudah baik dengan nilai 0,70. Kemudian untuk outfit MNSQ bisa dilihat di sini. Untuk person dan item ini memiliki nilai yang sama, yaitu bernilai 1. Hal itu menandakan bahwa nilai dari person dan item ini termasuk ke dalam kriteria fit. Karena di mana nilai MNSQ ini harus ada di antara 0,5 sampai dengan 1,5. Artinya MNSQ ini tidak boleh kurang dari 0,5 dan tidak boleh melebihi dari 1,5.
dengan makna bahwa instrumen tes yang digunakan sudah sesuai dengan model untuk topik yang diambil. Kemudian untuk outfit ZSTD ini, untuk personnya ini minus 0,1 dan untuk itemnya ini ada di minus 0,2. Hal ini berarti menandakan bahwa nilai ZSTD ini memiliki kemungkinan nilai yang rasional dengan mengacu pada nilai ZSTD ini harus di antara min 2 atau sampai dengan 2. Artinya bahwa nilai ZSTD ini tidak boleh kurang dari min 2 dan tidak boleh lebih dari 2. Yang bermakna bahwa secara keseluruhan, butir soal telah sesuai dengan model RAS dan dapat dijadikan instrumen. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah memperhatikan penjelasan dari rekan-rekan saya dari awal hingga saat ini, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya, Elvira dan Safitri, yang telah membawakan paparannya dan penjelasannya melalui bahan atau materi dari kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Namun, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firlina Tania. Masuk ke dalam topik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai skala penilaian skor. Dapat dilihat pada gambar yang ada di layar dan di garis coklat dengan nama Ops Average. Analisis ini dapat ditemukan pada aplikasi Winstep dengan toolsnya Output Tables dengan subtoolsnya Rating Participal Credit Scale. Pada kotak yang bergaris coklat tersebut menunjukkan rata-rata observasi yang dimulai dari nilai logit min 0,85 untuk skor 1, yang dimana merupakan sangat tidak setuju. Kemudian untuk skor 2 untuk nilai min 0,38 merupakan tidak setuju. Selanjutnya skor 3 dengan nilai plus 0,30 untuk netral, lalu skor 4 dengan nilai plus 1,13 menunjukkan setuju, dan terakhir skor 5 dengan nilai plus 1,84 merupakan sangat setuju. Lanjut ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil ukuran orang. Dapat dilihat pada gambar, analisis ini dapat ditemukan pada subtools Person Statistic Measure Order. Dan dapat dilihat juga pada gambar yang tertera di layar, bahwasannya terdapat informasi mengenai logit masing-masing responden. Nilai personnya untuk logit responden Maxim itu 24 PK, yang dapat dijabarkan 24-nya ini yakni absen ke-24 pada urutan Microsoft Excel. Lalu P dengan simbol P ini merupakan jenis kelamin perempuan, dan K merupakan simbol dari kota. Nah, dengan ini dapat dilihat pada measure-nya dengan nilai plus 2,29 menunjukkan bahwa responden ini memiliki kecenderungan yang tinggi pada perilaku konsumtif terhadap makanan cepat saji atau fast food dibandingkan responden lainnya. Selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengukuran validitas. Pengujian validitas konstruk dengan kriteria bahwa dinyatakan memiliki kemampuan mengukur range variabel atau mengukur semua responden jika raw variance measure-nya berada di atas 40%. Dan dapat dilihat pada gambar di samping bahwa nilai yang dimiliki oleh raw variant explained by measure-nya itu sebesar 49,1%. Berdasarkan data tersebut, maka instrumen penelitian mengenai analisis faktor-faktor pendorong mahasiswa mengkonsumsi makanan cepat saji atau fast food ini memiliki validitas konstruk atau mampu mengukur range variabel atau mengukur semua responden. Untuk hasil ukuran barang atau soal di sini dapat dilihat pada gambar. Bentuk analisis ini dapat ditemukan pada subtools item statistic measure order. Pada gambar ini menunjukkan informasi terkait item yang digunakan dalam mengambil data. Nilai logit item untuk N4 yang dapat dilihat pada baris item yang ada di gambar adalah plus 1,81. 1,81 ini dapat dilihat pada baris measure yang ada di gambar, yang menunjukkan item ini yang paling sulit untuk disetujui oleh responden. Jadi maksudnya di sini responden itu sulit
menjawab pertanyaan yang tertera pada kuesioner. Daya tarik instrumen N4 berkaitan dengan faktor mengenai kesehatan, dalam hal ini fisik dan psikis, yang dimana pertanyaannya berupa makanan cepat saji baik untuk kesehatan saya. Sedangkan item untuk N1 dengan nilai logit min 1,12 merupakan item yang paling mudah disetujui oleh responden. Atau dalam hal ini, soal yang ada bagi responden ini soalnya terbilang mudah dijawab. Yang mana faktor ini mengenai kenyamanan. Untuk pertanyaannya sendiri, lihat bahwasannya makanan cepat saji menghemat waktu saya. Dengan ini, dapat kelompok kami simpulkan bahwasannya analisis melalui pendekatan RAS model melalui WinStep untuk melihat data primer dan sekunder yang kami lakukan dengan tujuan melihat bagaimana faktor-faktor yang mendorong mahasiswa atau mahasiswi mengkonsumsi makanan cepat saji atau fast food ini dapat dinyatakan melalui rata-rata responden atau dari responden itu sendiri yang telah mengisi pertanyaan di dalam kuesioner yang kami telah buat. Dan dapat dilihat juga mereka memilih atau mayoritas memilih jawaban salah setuju. Dengan ini juga dapat kelompok kami nyatakan benar adanya pengaruh konsumtif mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Setialan Bandung terhadap makanan cepat saji atau fast food dikarenakan berbagai faktor yang dapat dirasakan, seperti makanan cepat saji itu lebih praktis, efektif, dan efisien. Serta untuk nilai kesehatannya juga, mereka menganggap dapat mengukur atau memperhitungkan kesehatan untuk dirinya sendiri secara personal. Nah, di sini beberapa sumber rujukan yang kelompok kami ambil untuk memenuhi bahan materi dalam presentasi ini. Yang pertama itu dengan judul Faktor Penentu Konsumsi Makanan Cepat Saji melalui aplikasi dari Theory of Brain Behavior. Lalu yang kedua dengan judul Kompensasi Asupan Energi dari Makanan Cepat Saji di antara Remaja Kegemukan dan Ramping. Dan terakhir dengan judul Apakah Durasi dan Frekuensi Pendidikan Jasmani Memprediksi Prestasi Akademik, Konsep Diri, Keterampilan Sosial, Konsumsi Makanan, dan Indeks Massa Tubuh. Mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih banyak kekurangan baik perkataan atau perbuatan, mohon dimaafkan karena di sini kami masih banyak belajar. Mungkin sekian dari pemaparannya dapat saya sampaikan sebelum saya tutup secara keseluruhan. Di sini saya akan sedikit memberikan atau mengulang slide-slide penjelasan dari rekan-rekan saya dan saya. Mungkin dalam hal ini dari audiens belum memahami atau mungkin slide yang kami bawakan sebelumnya tertutup dan tidak dapat dilihat. Nah, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.